Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang Anda memantau market yang arahnya sudah meronta-ronta lagi ya kawan-kawan, di mana memang keadaan market sedang tidak baik-baik saja. Seperti itu. Akan tetapi di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas si Bitget atau B-Rise ya, mana ini dia. Si Brace ya teman-teman, dimana untuk tingkat si Brace ini ya kenaikannya cukup luar biasa ya dalam kondisi market yang sedang crash atau bearish ya. Kemarin kalian bisa melihat ya, kalau semalam kalian mantau bahwasanya si Brace ini sejak semalam ini memang mengalami kenaikan dan terus kenaikan seperti itu ya. Walaupun di sini naik turun sih ya, kepala 7878, dan di sini kalau kalian memang benar-benar apa ya, ingin nyari cuan di Brace, sebenarnya bisa untuk di scalping kayak gitu ya. Ketika turun kepala 7 kalian masuk, di kepala 8 kalian jual, turun lagi kalian masuk, naik kalian jual. Nggak usah nyari cuan tinggi-tinggi ya, kiranya naik 5% 4% kalian jual, seperti itu untuk saat kondisi market yang seperti ini. Beda halnya kalau kalian ingin benar-benar nge-hold sampai harga yang kalian tentukan teman-teman. Nah kalau saya pribadi ya, saya sudah pasang jaring sebenarnya teman-teman di kepala 45 dengan dia 60 ya, saya sudah pasang jaring di situ, dan di kepala 55 saya juga pasang jaring, dan di kepala 65 saya pasang jaring. Saya pasang jaring di 3 titik itu teman-teman untuk si Bitget atau B-Rise ya. Syukur kejemput, kalau nggak kejemput ya berarti belum rezeki, seperti itu aja, simple. Oke, di kesempatan kali ini banyak yang bertanya perihal si Brace ya teman-teman, mampukah dia untuk kill 30 ya untuk di tahun ini menjadi 0,001 alias ke harga Rp2 sekian ya teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi untuk kill 30 teman-teman, ketika dia listing di tier 1 tahun ini, listing di 2 tier 1 gitu aja, kemungkinan besar bisa dengan catatan kondisi market yang membaik ya. Kalau dia mampu listing ke Binance dengan FTX atau Coinbase teman-teman, udah antara 3 itu ya, yang duanya lolos listing, kemungkinan besar kalau untuk kedua rupiah itu cukup mudah menurut saya, dengan catatan market yang membaik seperti itu ya. Bukan keadaan market yang seperti ini. Kita bisa belajar dari Shiba Inu, seharusnya dia mampu pump tinggi ketika dia listing di Robinhood, akan tetapi dia listingnya pas kondisi market crash ya, hingga akhirnya kenaikannya tidak maksimal untuk si Shiba Inu itu sendiri. Nah coba kalau dia ya Shiba Inu ini listing pada kondisi market yang memang benar-benar bullish atau marketnya memang stabil gitu teman-teman, saya yakin untuk listing ke Robinhood waktu itu bisa kenaikan 100% teman-teman ya, bisa itu bahkan lebih ya dalam kondisi market yang membaik. Nah begitu pula dengan si Brace ya, dia harus listing ke dalam market tier 1 itu dalam kondisi yang baik. Nah untuk saat ini saya nggak berharap dia bisa listing ke Binance atau tier 1 ya, karena kondisi market memang seperti ini. Saya berharap ya nanti ketika dia listing dalam kondisi market yang stabil gitu ya, apalagi kita mengharapkan yang lumayan lah di Brace ini teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Dan di sini kabarnya di sini Ulin Tower ya teman-teman, Ulin Tower. Nah ini untuk pariwisata seperti itu, rent cars premium service. Nah di sini ada hailing liburan ya Jogja Bromo, dan di sini menerima pembayaran transfer aset kripto antar wallet ya, BTC, BNB, BUSD, USDT dan Brace. Ini kayaknya ini lokal ini teman-teman, karena di sini dari akun Twitter Bitget atau Brace sendiri nggak nge-tweet perihal ini gitu teman-teman. Ini kayaknya orang lokal yang mungkin menerima pembayaran daripada token atau koin seperti itu teman-teman. Nah ini ya lumayan lah ya, lumayan membantu gitu teman-teman untuk hal ini. Karena tapi untuk hal ini teman-teman ya, perihal ini belum ada konfirmasi daripada pihak Brace-nya atau Bitget-nya perihal ini teman-teman. Jadi ya bisa jadi ini ya, karena kalau kita lihat di sini ada Jogja Bromo healing liburannya Jogja Bromo, berarti ini lokal Indonesia seperti ini. Memang dari orang dalam negeri ya yang menerima pembayaran via cryptocurrency, mungkin seperti itu teman-teman. Dan kalau kita lihat dari akun Twitter si Bitget atau B-Rise teman-teman, memang di sini belum ada updatean perihal si Bitget ya. Ya, dan di sini kalau menurut
saya pribadi untuk kedua rupiah atau Rp1 kemungkinan besar itu bisa teman-teman ya, mudah lah seperti itu. Tapi di sini nggak ada unsur ajakan membeli atau menjual sebuah aset cryptocurrency ya, apalagi kalian tahu sendiri ya di dunia kripto itu high risk ya. Kita bisa belajar dari Terra Luna ya teman-teman, di mana dia top 10 bisa hancur lebur seperti ini. Nah itu yang menyebabkan sentimen negatif juga terhadap market kripto ya, karena si Terra Luna ini teman-teman ya. Maka dari itu untuk saat ini ya kita memang hanya bisa bersabar gitu untuk kepulihan market cryptocurrency seperti itu. Jadi kalau memang benar-benar si Bridge ini bisa listing ke Tier 1 untuk saat ini ya kemungkinan besar itu kenaikannya nggak akan maksimal ya dalam kondisi market seperti ini. Seharusnya kita nunggu dia benar-benar kondisi market membaik, dia listing ya, sentimen bullish, sentimen negatifnya itu sudah nggak ada lagi di cryptocurrency, dia listing ke Tier 1 otomatis. Kalau untuk kill zero itu bisa teman-teman seperti itu kalau menurut saya pribadi loh ya, karena kita gini ya, namanya orang itu mempunyai pikiran dan pendapat masing-masing ya, ada yang setuju, ada yang enggak ya, ada yang negatif, ada yang positif, itulah pikiran orang. Jadi nggak bisa disamakan ya, secara logika pikiran aja udah beda, berarti kan nggak bisa disamakan gitu ya. Jadi ada yang berpikir ini scam, ini nggak mungkin bisa kill zero dan sebagainya, itu nggak masalah, itu pendapat mereka sendiri gitu ya. Kalau pendapat saya sih, kalau saya yakin ya saya ngapain mendengarkan yang nggak pasti gitu teman-teman. Intinya ya kalau saya yakin ya saya beli, saya hold gitu aja ya. Kalau saya merasa profit ya saya take profit 50%, turun saya masuk lagi, seperti itu sistem saya bermain di cryptocurrency ya. Dan untuk mencari cuan tipis-tipis ya kalian bisa bermain di future atau di ya main scalping seperti itu yang saya bilang tadi ya. Kalau scalping turun kalian masuk, naik kalian jual gitu teman-teman, untuk mencari cuan untuk saat kondisi market yang seperti ini ya. Nah mungkin ini dulu pirasi Bitget atau Birai, semoga bermanfaat. Salam cuan.